Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Liansi dengan NIM 2233105 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video simulasi penerapan pajak online dengan judul yaitu Sertifikat Elektronik Pajak, e-faktur, dan menerapkan aplikasi. Yang pertama ada e-faktur. E-faktur merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak elektronik atau bukti pungutan pajak penambahan nilai atau PPN secara elektronik. Faktur pajak elektronik atau e-faktur pajak merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik atau perusahaan dapat melakukan instalasi e-faktur pada komputer dan akan secara otomatis menghubungkan e-faktur dengan program EPT, pembuatan SPT, dan masa PPN untuk PPN pun akan lebih mudah. Adapun tujuan e-faktur, tujuan utama dari perkembangan e-faktur yaitu agar PPN dan transaksi mudah dicek silang, sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan pajak massa yang tidak sesuai ketentuan. Manfaat e-faktur. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan kena pajak. Bagi PKP tanda tangan basah diganti tanda tangan elektronik. Yang kedua, e-faktur tidak bisa dan harus dicetak sehingga mengurangi biaya cetak dan penyimpanan dokumen. Yang ketiga, aplikasi e-faktur dapat membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu membuatnya. Dan yang terakhir, PKP yang menggunakan e-faktur pajak dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke KPP. Yang kedua, manfaat e-faktur bagi pemerintah. Tidak hanya bagi pengusaha kena pajak, e-faktur juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemudahan pengawasan dengan adanya validasi pajak keluaran, pajak masukan, dan data lengkap dari setiap faktur pajak. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Dan yang terakhir, sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan faktur. Yang ketiga, manfaat e-faktur bagi lingkungan. Penerapan green tax juga menjadi salah satu manfaat e-faktur. Alhasil, seiring resminya penggunaan e-faktur, penggunaan kertas faktur tidak lagi diperlukan. Selanjutnya ada syarat-syarat pengajuan PKP. Yang pertama, memiliki omset minimal 1 tahun buku sebesar 4,8 miliar. Yang kedua, memulai proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP, tempat pendaftaran sebagai PKP. Syarat dalam melakukan permohonan sertifikat elektronik. Yang pertama, ajukan surat permohonan sertifikat elektronik yang ditandatangani dan dicap perusahaan PKP. Yang kedua, siapkan email dan pasparase yang digunakan dalam mendaftarkan sertifikat elektronik. Yang ketiga, lampirkan juga persyaratan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik. Yang keempat, jangan lupa KTP atau paspor atau kitas atau kitab atau kartu keluarga. Dan yang terakhir, sediakan pula pas foto terbaru Anda yang disimpan di dalam CD atau soft copy. Peraturan yang terkait dengan faktur pajak. Yang pertama, pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan jasa dan PPNBM. Yang kedua, pasal 17 sampai 20 PP 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, PMK 151/PMK 03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak. Yang keempat, Per 17 PJ/2014 tentang perubahan atas Per 24 PJ 2012 tentang bentuk, ukuran, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan tata cara pengisian keterangan pembetulan atau pergantian dan pembatalan faktur pajak. Dan yang terakhir, SE 26
PJ-2015 tentang penegasan penggunaan nomor seri faktur pajak. PKP harus membuat faktur pajak yang pertama saat penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan atau pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang kedua, saat penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN. Yang ketiga, saat ekspor BKP berwujud sebagai dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPN. Yang keempat, saat ekspor BKP tidak berwujud sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN. Yang kelima, saat ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPN. Faktur pajak juga harus dibuat pada kondisi seperti saat menerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang ketiga, saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Adapun nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak ini bisa disebutkan berdasar keterangan resmi Direktur Jenderal Pajak atau DJP. NFSP adalah nomor seri yang diberikan oleh DJP kepada pengusaha kena pajak atau PKP dengan mekanisme tertentu. Nomor seri faktur pajak diperlukan oleh PKP untuk menerbitkan faktur pajak. Tata cara pengajuan permintaan nomor seri faktur pajak. Yang pertama, berdasarkan Peng 04 PJ 09/2013, untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak, PKP diharuskan datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP, mulai dari pengajuan permohonan hingga menandatangani faktur pajak. Yang kedua, lewat aplikasi Enova. PKP bisa meminta nomor seri faktur pajak cukup dengan mengaksesnya di alamat http://fakturpajak.go.id dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan antara lain terdaftar sebagai PKP dan memiliki sertifikat elektronik. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.